Hadirin yang terhormat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2024 di pimpinan DPRD, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus berkesempatan hadir pada hari ini. Mohon izin sekaligus ini momentum pertama Pak Kapolres, selamat datang di Kabupaten Tanggamus, Pak Bumi Lugawi Jaman, AKBP Rahmat Sujatmiko S3MA. Mohon berdiri, Pak. Pada Jumat yang diwakili oleh Bapak Kapten Julian Abdi, terima kasih Pak. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, Kepala Bagian, Camat, APSI Kabupaten Tanggamus, APSI Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Jumat tanggal 25 April 2025 waktu 13.30 WIB sampai dengan selesai. Rencana rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah. Demikian rapat paripurna ini forum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2024 dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna pada hari ini perlu diberitahukan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2024 telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada hari Rabu tanggal 9 April tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Laporan panitia khusus tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Saudara Bupati Tanggamus
dan saudara Wakil Bupati Tanggamus. Yang terhormat, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, dan yang kami hormati Komandan Distrik Militer 0424, Kepala Kepolisian Resort Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hearing menjadi forum bagi perintah daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adapun gambaran umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 1.344.360.874 Untuk Desember 2024 terrealisasi sebesar 1.703.169.493 76 sen atau 92,24%. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2024 adalah sebagai sumber pendapatan daerah. Kemudian harus memaksimalkan pengawasan kepada pelaksanaan teknis lapangan agar tidak terjadi banyak kebocoran. Karena peningkatan pendapatan asli daerah ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi perangkat daerah yang memiliki target pendapatan asli daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, dan bersifat mandatori untuk penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat bahwa anggaran tersebut telah diatur dalam peraturan daerah yang telah disahkan oleh DPRD Tanggamus. Selain itu, hal ini juga menunjukkan sikap yang terkesan menyepelekan regulasi daerah yang telah digagas oleh DPRD. Dana tanggap bencana memiliki peran krusial dalam mendukung kesiapan BPBD dalam menangani bencana yang dapat terjadi dan tenaga memadai. Salah satu tugas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap disiplin bagi seluruh ASN dan tenaga honorer, menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dengan adanya mekanisme kontrol yang lebih ketat dan menilai tingkat kedisiplinan pegawai. Selain itu, diminta penegakan aturan terhadap ASN yang melanggar ketentuan agar tercipta lingkungan kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Pada badan-badan atau BPD Pertanian dan Peternakan terdapat banyak aturan sepi, tidak terawat karena tidak disiplinnya pegawai. Sangat penting hadirnya penyuluh pertanian dan peternakan untuk melayani, mendampingi para petani guna memberikan bimbingan dan arahan dalam kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan mata pencaharian penduduk Tanggamus yang berlayak peningkatan pendapatan daerah, serta bisa menjalankan program-program yang menyentuh untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Penutup. Demikian hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2024 yang telah kita bahas secara dalam. Diharapkan rekomendasi dan evaluasi yang telah disampaikan dapat menjadi acuan bagi perbaikan serta peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, mari kita wujudkan budaya kerja jalan lurus dengan tata kelola pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Semoga
Kurniawan ditandatangani, Sekretaris Didik Setiawan ditandatangani. Adapun anggota Wahyu Agus Wediawan ditandatangani, Emrul Alwi ditandatangani, Budal Rasyad ditandatangani, Hilman ditandatangani, Buyung Alamsyah ditandatangani, Reza Dinata ditandatangani, Heru belum ditandatangani, Riwahyu Ningsi belum ditandatangani, Wandi ditandatangani, dan Lawanda ditandatangani, Ahmad Farid belum ditandatangani, Musalim Ayono di dalam hal punya ruangan. Jika eksekutif legislatif bersatu padu, maka rakyat Tanggamus pasti maju. Setelah mendengarkan laporan yang disampaikan oleh juru bicara panitia khusus tadi, kami terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris Dewan membacakan rancangan keputusan Dewan. Silakan. Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus mengimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Rapat paripurna penyampaian tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2024 pada tanggal 9 April 2025. 2. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan pansus Dewan Perwakilan Daerah rencana persetujuan Dewan Perwakilan rencana persetujuan Dewan Perwakilan Daerah dan pendapat akhir Bupati terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2024 pada tanggal 5 belum ditandatangani. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus nomor 0 tahun 2025 tanggal 25 April 2025 sebagaimana hadis yang tadi disampaikan oleh juru bicara pansus tadi. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus Agung Setiawan belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Setujui? Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bupati Tanggamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Saya ucapkan kepada semua salam satu nama dari sahabat kita. Ibu. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Wakil Bupati Tanggamus. Yang saya hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus yang hadir. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus. Para staf ahli bupati dan para asisten sekretariat daerah Kabupaten Tanggamus, para kepala dinas, para badan, para instansi vertikal, para bagian dan camat sipil Kabupaten Tanggamus, ketua KSI Kabupaten Tanggamus, para pimpinan ormas, organisasi wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, insan tentang pemerintahan daerah. Disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai pengelolaan tahap pilar pemerintahan baik melalui konsep yang akuntabilitas serta transparansi ditujukan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah harus diimbangi dengan pertanggungjawaban terhadap segala kebijakan, tindakan dan keputusan DPRD dalam rangka mewujudkan Bupati Tanggamus tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan sebagai bahan evaluasi terhadap kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun 2024. Saudara pimpinan dan anggota Dewan
Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bahwa sejak disampaikan KKP Bupati Tamu Bengkamus ini, maka telah dievaluasi dan dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Bengkamus dan keputusannya telah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bengkamus sebagaimana tadi telah kita dengarkan bersama. Oleh karena itu sudah sepatutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan Terhormat, khususnya ketua dan anggota panitia khusus LKPJ serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi positif bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penerimaan terhadap pelaksanaan program pembangunan saat ini dan program selanjutnya. Untuk itu kepada seluruh perangkat daerah di Timur Kabupaten Bengkamus saya meminta agar benar-benar mencermati berbagai masukan dan kritik tersebut. Hendaklah itu semua dapat diakomodir dan disikapi dengan serius demi tercapainya tujuan dari program pembangunan yang kita laksanakan. Termasuk jika selama ini masih terdapat ego sektoral dan berakibat pada kurang konsisten pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkamus dan visi-misi kepala daerah, maka diharapkan hal tersebut dapat diluruskan kembali agar proses pembangunan di Kabupaten Bengkamus berjalan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang ada. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan bahwa di balik beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 yang lalu, tentu terhadap kemajuan dan keberhasilan di berbagai bidang pembangunan yang telah kita capai, tentunya kemajuan dan keberhasilan tersebut merupakan hasil karya dari kita semua, baik dari kalangan studi, legislatif dan yudikatif serta segenap elemen masyarakat Kabupaten Bengkamus. Seperti yang tadi disampaikan dalam penjelasan oleh anggota dewan, bahwa ada beberapa kekurangan, ada beberapa pendidikan, ada beberapa saran. Saya perlu menegaskan di sini bahwa alhamdulillah yang tadi diskusi, yang tadi disarankan memang ada sadar. Insya Allah mulai tahun ini seperti BPJS Kesehatan. Saya sudah berkali-kali bersampaikan kepada kami di internal pemerintahan bahwa bulan Juni paling lambat tidak ada lagi cerita BPJS ditolak oleh rumah sakit. Dan itu kita sudah upayakan. Dan juga ada beberapa target yang disampaikan kepada para pemerintah sebagai perintah alasan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkamus. Bahwa ke depan kita akan pertama itu infrastruktur. Karena infrastruktur itu bagaimanapun itu merupakan basic untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itulah jalan utama, jalan paling tidak akan berhubungan atau menjadi langsung dengan kepentingan masyarakat. Untuk masyarakat. Bagaimana mungkin kita akan sejahtera? Bagaimana mungkin kita akan maju di dalam Bengkamus apabila kita tidak tersedia rumah sakit? Karena memang yang namanya sakit itu kan bukan malam, pasti akan ada. Bagaimana di rumah sakit juga kita bisa Allah ke depan. Saya akan usahakan bersama teman-teman, bersama semua dari pemerintah daerah, bagaimana caranya rumah sakit itu betul-betul bisa berfungsi. Kalau rumah sakit yang berfungsi, BPJS yang tidak bayarkan tidak pernah akan mencari kita karena ruang itu lagi kalau rumah sakit itu bisa bayar. Dan saya solusi barangkali nanti dari anggota dewan yang satu sebagai pengawas dari pelaksanaan apapun yang ada di pemerintahan tersebut. Saya termasuk dari awal bahwa saya karena memang kondisi keadaan kita memang tidak memungkinkan kalau kita belanja sekarang untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit itu mungkin kita ada ke sana, tapi tetap pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan tersebut yang ada.
kita barangkali nanti kita bersama dengan yang punya berbagai hasil, tentu kita dapat hasil. Tapi yang paling tidak, yang ini kita capai bahwa masyarakat Tegamus terjamin kesehatannya dengan dari itu, dan juga masyarakat Tegamus terjamin melakukan pekerjaan yang layak. Juga kita dapat PHP dari situ ada bagian-bagian dari situ. Ini tidak akan berkurang, kita akan diberikan. Dan sekolah kalau bilang nanti sekolah insya, karena seperti saya katakan bahwa sekolah itu dari mereka kecuali dari rumah tangga, TK sampai SD itu best untuk membuat aktor masa depan daripada masyarakat Tegamus ke depan. Juga khusus dari sekolah SD, SMP, ini paling khusus SD, SMP, rumah sakit. Kalau kita tidak diperhatikan, kita tidak bisa berharap untuk masyarakat Tegamus ke depan akan sukses. Karena mereka karakter mereka akan bertumbuh dari situ, dari karakter semangat hidupnya akan timbul kesuksesan dari semangat hidup dan berkata bisa. Segala itu Dewan, anggota Dewan yang awal ini hasil disampaikan dan nanti proyek diawasi. Kita sama-sama saling berpikiran bagaimana cara kita nanti kita bisa berkolaborasi bagaimana mengangkat harkat derajat Tegamus ke depan supaya lebih jaya. Saya tidak yakin ini akan tercapai semua tanpa ada kerjasama yang baik antara Dewan Eksekutif dan Dewan. Dan legislatif sebagai pengawas kita sudah melaksanakan. Terus selama kita memang betul-betul konsisten dengan tugas masing-masing, insya Allah semua akan kita bisa capai. Ini yang dapat saya sampaikan pada ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Ketua dan anggota Bapak Didikan kawasan kami. Dan saya sudah mengatakan, saya sampaikan kepada anggota eksekutif yang ada di bawah pimpinan saya. Mereka harus paham bahwa legislatif adalah pengawas. Kita adalah pelaksana. Kita sama-sama memilih. Kalau kita tidak sama dengan pasti bersama. Saya kira itu rapat paripurna ini kami tutup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan panjang untuk Tegamus, mari berjuang. Jalan lurus bukan berkelok untuk Tegamus asli dan elok. Jalan lurus